Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita bersaksi tiada ilah yang berada sembah selain Allah tanpa ada sekutu baginya, dan juga kita bersaksi Nabi Muhammad adalah hamba dan utusannya. Bapak Ibu, mari kita bermohon dalam lafaz ini agar kita dimuliakan membawa kalimah ini sampai menutup usia, karena membawa mati dua kalimat syahadatlah yang menjadikan kita lebih mulia dibanding binatang. Di bagian ini kami cukup suka mengulang bahasa Uwais Al-Qarani rahimahullah di kondisi pacaklik. Pada beliau orang soleh yang doanya mustajab, tapi justru tidak menggunakan doanya untuk kenyang. Sampai di kisah tersebut beliau ikut nyari sisa makanan di tong sampah dan berjumpa dengan seekor kalbun atau anjing yang juga nyari makan di tong sampah. Kita ambil penggalan yang terkait dengan kita. Aku lebih mulia dibanding engkau wahai anjing kalau aku sukses menyeberangi sirat, tapi engkau lebih mulia dibanding aku wahai anjing kalau aku gagal. Karena anjing tidak masuk neraka. Bapak dan Ibu, dua kalimat syahadat inilah yang harus kita usahakan kokoh. Seperti yang Allah kabarkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah wa yudhillullahu adh-dhalimin wa yaf'alullahu ma yasha'. Maka kita sangat butuh dikokohkan oleh Yang Maha Mencipta dengan kalimah ini. Karena kalau kita ikuti bahasa Syekh Ibnu Daqiq Al-Aid, Nabi mensabdakan kita diukur dengan khatimah, dengan akhir penutup. Tapi sebenarnya di hadis takdir itu terkait dengan sawabik, pendahuluannya. Maka ini jadi permohonan kita, semoga amal-amal yang kita lakukan ini menjadi sawabik, menjadi pendahulu untuk kita bisa husnul khatimah. Terutama lagi Bapak dan Ibu jamaah yang memilih untuk beriktikaf di masjid kita ini dan juga masjid lainnya. Karena dengan ini kita berusaha membuktikan kita hamba Allah Ta'ala. Walaupun itu dibanding dengan Abu Ubaidah dan rekan-rekannya, kita tidak ada arti apa-apanya. Dalam salah satu video yang beredar, beliau mengulang bait syair yang dikirim oleh Abdullah bin Mubarak rahimahullah kepada Fudail bin Iyad rahimahullah. Bahasa yang sangat mendukakan, karena Fudail bin Iyad dikenal saking rajinnya beribadah dengan panggilan Abidal Haramain, budaknya dua tanah suci, budaknya Haram Makki dan Haram Madani. Saking rajinnya beliau beribadah di dua tanah suci ini. Di situ Abdullah bin Mubarak mengatakan, wahai budaknya dua tanah suci, kalau engkau melihat kami di medan jihad, engkau akan mengatakan bahwasanya engkau bermain-main dengan ibadah. Ketika pipimu bercucuran air mata takut kepada Allah Ta'ala, maka kami, leher ini yang bercucuran darah. Bapak Ibu, bahasa ini diulang oleh Abu Ubaidah untuk sebuah jihad yang tidak sama. Abdullah bin Mubarak pergi berjihad dengan hukum fardu kifayah, karena beliau berangkat dengan kekuasaan Islam menyerang orang kafir. Sedangkan Abu Ubaidah dan rekan-rekan melaksanakan jihad fardu ain, karena mereka berperang mempertahankan tanah suci ketiga. Sesuatu yang tidak sempurna iman kita kalau tidak mencintai tanah tersebut. Maka jemaah semua, mari kita berusaha lepas di hadapan hisab nanti, agar tidak gagal menyeberang sirat karena dosa-dosa yang kita lakukan. Kita butuh dimaafkan oleh Muslim Palestina.
Sebagaimana yang diungkapkan oleh beberapa artis wanita di salah satu video yang kita ikuti, syair-syair mereka menyatakan duka ini. Maafkan kami Gaza, karena apa yang sudah kita lakukan untuk mereka. Hari-hari ini kita sebagian sibuk berburu baju lebaran, sedangkan mereka jangankan baju yang akan dimakan untuk berbuka dan sahur saja tidak ada. Maka jemaah semua, bagian ini kami ingin sedikit mengokohkan tentang makayid syaitan, tentang dahsyatnya tipu daya dan jarak-jarak syaitan kepada kita. Kita sama mengetahui bahwasanya syaitan pasti mengajak kita berdosa. Dan alhamdulillah kita kadang sudah sukses melewati itu, sebagaimana yang sudah kita bahas di pertemuan terdahulu. Kita sudah sukses mengusahakan diri kita menjadi orang takwa di level 1, menjadi wara'ul udul, menjadi orang yang adil, yang menjaga diri dari hal haram. Kemudian kita meningkatkan derajat kita menjadi wara'us sholihin. Hal-hal yang meragukan kita tinggalkan. Tetapi sebagian kita di sini berhasil dibelokkan oleh syaitan untuk meninggalkan yang besar dan mengambil yang kecil. Maka jemaah semua, kita memang untuk Muslim Indonesia dalam status tidak berdaya. Ada kekuasaan yang menghalangi kita untuk serius ke Palestina. Tapi bukan berarti menjadikan kita tidak berusaha mengambil yang besar. Kewajiban memboikot produk Yahudi sudah fatwa lama. Kami mungkin hampir tiap tahun mengulang kaji itu sebelum MUI memfatwakan beberapa bulan lalu. Dari tahun 2000 fatwa itu sudah keluar. Tapi sebagian kita masih banyak ditipu oleh syaitan. Cukupkan dirimu dengan puasa, cukupkan dirimu dengan beriktikaf, cukupkan dirimu dengan tahajud, cukupkan dirimu dengan berzakat, cukupkan dirimu dengan menyumbang ke Palestina. Tapi tetap kamu mencari untung dengan menjual barang Yahudi. Bahkan ketertipuan ini sangat menyakitkan kita ikuti di media. Hebat sekali mereka memanfaatkan media. Mereka gandeng Basnas untuk menyalurkan uang CSR mereka yang sedikit. Mereka gandeng beberapa, saya mengatakan beberapa karena yang ngomong itu hanya satu orang, yang konten mengatakan saya alumni Universitas Al-Azhar. Entah dibayar berapa mereka untuk itu. Padahal kalau kita mau jujur bicara, yang diberikan oleh Unilever, yang diberikan oleh KFC ke Basnas itu jauh, mungkin hanya seupil kuku dibanding tampungan tangan mereka ke Israel. Uang yang mereka berikan ke Basnas paling hanya akan menjadi kain kafan, paling hanya akan menjadi obat-obatan. Sedangkan ke Israel mereka jutaan dolar yang berubah menjadi rudal, yang berubah menjadi tank Merkava, yang berubah menjadi M16. Sungguh sesuatu yang tidak seimbang karena mereka sudah tahu itu. Tak bagainya dah pergi ke Palestina sekete. Sudah tua habis sih mereka. Jadi umpara ini itu sama awak mempersenjatai orang dewasa dengan AK-47, kemudian memberi anak kecil dengan sebuah duri, lawan jeko gitu. Orang berakal tidak akan melakukan itu dan tidak akan menyokong itu. Apa nih? Dari dahulu boikot itu selalu menjadi senjata yang dahsyat. Dari dahulu doa selalu menjadi senjata yang dahsyat. Buktinya dari orang kafir itu sendiri. Saya mengulang bahasa ini. Jangankan mayoritas Muslim, ini kisah sudah sangat lama kejadian. Muslim di Amerika sekitaran 20 tahun yang lalu belum sebanyak sekarang. Ketika perusahaan sepatu Nike
Nike punya Yahudi itu, maka jangan beli lagi merek ini. Kurang ajar memasang label Allah dalam tapak sepatu. Muslim Amerika yang waktu itu masih sedikit langsung membuat pernyataan, kami akan boikot, tidak akan beli seluruh produk Nike. Dorongan dari masyarakat Muslim ini karena itu penghinaan didukung oleh sebagian non-Muslim, sehingga akhirnya Nike mencabut peredaran seluruh sepatu yang punya lafaz Allah itu. Mereka takut diboikot itu. Dan itu terbukti. Starbucks rugi ketika fatwa internasional termasuk MUI mewajibkan boikot. Tapi kita ikuti media. Itu hanya berjalan 1 bulan. Di bulan berikutnya keuntungan mereka jauh lebih tinggi dibanding sebelumnya. Kenapa? Karena orang Islam kok pelupo. Hanya tekana boikot tu sangke dihebohkan saja. Nak laki di kepala. Sekali dengar tu tahu tekana aja. Tapi sebulan kemudian lupa. Sebulan kemudian KFC kembali. Saya hanya memperhatikan ibu-ibu ya. Karena itu sambil lewat KFC yang di dekat gereja Hotel Ambacang lama itu. Saya sambil lewat. Kalau muslimah kan mudah memperhatikannya dengan mereka berjilbab. Itu antrinya sampai 10 orang lebih. Mereka kembali berlaba dari kita muslim. Jadi ini, siapa sebenarnya yang kita musuhi? Siapa yang sebenarnya kita dukung? Kalau kita belum berhenti menjual, karena tidak mungkin awak menjual kalau tidak membeli kan. Kita ini kan kalau tidak garis istihlak konsumtif habis, ya garis tengah distributor, produsennya mereka. Tetapi hebatnya media mereka menebarkan syubhat dan mudah diterima oleh sebagian masyarakat Muslim. Sampai iklan Aqua asli Indonesia saja, belo Aqua itu asli Indonesia. Airnya itu asli Indonesia. Perusahaannya kan punya Golden Mississippi dulu, Amerika. Kemudian dibeli oleh Yahudi Prancis, berganti jadi Danone. Jadi itu santiannya Yahudi pada ibu itu. Nyo indak baju Bali do kecuali ke saudara. Lapehna dari Golden Mississippi pindahna ke Prancis dan Bali nyo ya baru ke Yahudi jo itu. Kita Muslim sangat susah untuk itu. Ba'a mencari galih saudara itu susah sekali. Banyak sekali kilah kita. Ustaz, produk Muslim lebih mahal dibanding yang punya Yahudi. Kita malu sama Jepang kalau begitu. Nasionalisme mereka, dialah bali maha asa ke saudara dibanding bali ke lain. Maka Carrefour yang punya Yahudi Prancis juga bangkrut di Jepang. Padahal Jepang waktu itu belum seperti Jepang sekarang yang berbondong-bondong masuk Islam. Mari kita perhatikan tipu daya syaitan ini. Kita menyepelekan hal-hal besar. Supaya apa? Kok akan masuk sarugona kecek syaitan ya? Sesudah nyokawani awak masuk neraka. Maka seperti bahasa Uwais Al-Qarni tadi itu. Anjing, kamu lebih mulia dibanding aku kalau aku gagal melewati sirat. Karena anjing tidak pernah masuk neraka. Taruhlah awak punya iman tipis, selamat je iman tipis kau lah 10 tahun lah 200 tahun nyo keluar dari dari neraka gitu. Tetap anjing lebih mulia dibanding kita karena dia tidak pernah ke sana. Jadi naudzubillah pada dia pernah singgah di neraka. Kita harus mengusahakan bagaimana timbangan amal kebaikan lebih berat dibanding keburukan sehingga kita langsung masuk surga tanpa hisab. Nah, ini kan tidak akan terjadi kalau kita mengabaikan hal-hal besar. Satu lagi, di beberapa tempat termasuk beberapa tahun dahulu, karena beberapa waktu lalu ada yang bertanya ke kami, maka ini kita garis bawahi ulang. Sebagian kita yang sudah rajin ibadah ini juga dibelokkan oleh syaitan itu. Salah satunya ketika pengajian masih ada orang mengajar target khatam Quran. Jadi ketika ada ustaz berceramah, yang mesti mengaji gitu. Nah, apa nih Bu? Ini mari kita bahas dari dua sudut pandang. Pertama ilmu tasawuf, yang kedua ilmu fikih. Sebelum itu dua-duanya saya pakai logika dulu. Karena mungkin logika lebih mudah diterima. Pada Ibu, kalau membaca Al-Quran sedang ustaz baca ramah kok lebih baik gitu.
Berarti rancak seluruh Bapak Ibu sedang ambo mengaji ko buka Quran, ya kan? Jadi ketika ada ustaz baca ceramah seluruh baca Quran, karena baca Quran lebih utama dibanding menangan ustaz bagi pengajian. Ada guru dan majar iko selama Bapak Ibu duduk beraja? Ada? Tidak. Kalau itu lebih baik, pasti diajarkan. Lebih baik membaca Al-Quran ketika ustaz memberikan pengajian. Maka berarti itu tidak lebih baik. Itu logika. Nah, sudah itu mari kita kaji di sudut pandang tasawuf. Bapak dan Ibu, dalam pembahasan ilmu tasawuf, pertama kita bicara adab ya, yang dibahas oleh Imam Ghazali. Awak baca Quran tu modea kucun seorang anak setor hafalan ke syekhnya. Nyo jago bana huruf ko batu cie-cie indak karena salahan. Atau kalau lebih persis ya, nah lebih kucun tu macam seorang hafiz ketika diuji hafalannya, apakah MTQ ataupun dengan masyayikh. Itu bak usaha ndak ada karena bel cie aja. Ndak ada nan salah, benar-benar dia jaga. Maka kata Imam Ghazali, awak baca Quran tu modal itu adabnya. Nah, mari kita timbang dari sudut pandang ini, kira-kira orang baca Quran sedang ceramah, bisakah dia memfokuskan diri modal itu? Kenapa? Karena panganah kok terbelah. Khusyuk baca Quran pasti terganggu oleh suara ini. Tidak akan cocok dengan tasawuf. Apalagi kalau kita bahas dengan level yang lebih tinggi, ta'amul, interaksi dengan Al-Quran, modelnya contohkan dek Nabi. Basobok je ayat sujud bersujud, basobok je ayat tasbih bertasbih, basobok ayat narako berlindung. Ketika gelombang ini berdempet, daya tarik yang mana yang akan kita ikuti? Itu dari sudut pandang bahasa tasawuf. Nah, mari kita bahas dari sudut pandang fikih. Baca Al-Quran hukumnya sunnah. Mengkhatamkan Al-Quran hukumnya sunnah. Sehingga bahasa Nabi, Iqra'il Quran fi syahri. Khatamkan Al-Quran sekali sebulan. Kece Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu akan beliau rajin. Amr Rasulullah tahu dia itu ada sekali 20 hari. Dia itu sekali 10 hari. Dia itu sekali sepekan. Di riwayat tersebut hanya sampai sekali sepekan. Di riwayat yang lain bahasa Nabi, sianan mengkhatam Quran kurang dari 3 hari makanya tidak ngerti, lam yafqah. Maka di situ Imam Ghazali mengambil sebaiknya khatam di atas 3 hari. Maka idealnya di puncak adalah 2 kali dalam sepekan. Jadi sekali 3,5 hari gitu, supaya tetap paham mengerti. Itu sunnah mengkhatamkan Al-Quran. Nah, majelis ilmu hukumnya apa? Wajib. Kenapa? Karena dalam usul fikih lil wasail hukmul maqasid, sarana sama dengan yang dituju. Kalau duduk ngaji kok sarana sampainya ilmu, menuntut ilmu hukumnya wajib. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Nuntut ilmu agama hukumnya wajib, fardu atas setiap pribadi muslim sama laki perempuan itu. Nah, disinilah hebatnya syaitan membelok Anda. Bahwa orang serius wiridan menyelesaikan khatamannya tapi mengabaikan pengajian. Nah, di sini kita tarik kembali kepada bahasa tasawuf Bapak dan Ibu. Imam Ghazali dan juga Imam Nawawi rahimahullah merinci ini. Kalau Imam Ghazali di Ihya, kalau Imam Nawawi di At-Tibyan. Seandainya berdempet di situ, jatah awak mestinya wiridan baca Quran atau juga zikir yang lain, aduh diajak pai untuk iadah membezuk orang sakit, maka kata ulama ini tinggalkan baca Quran, karena ini amal yang lebih agung. Orang baru bisa merasakan bezuk orang sakit itu agung ketikanya sakit itu. Tidak ada orang yang mencari berapa di perasaan, tidak ada orang nacuh ya wak itu. Nah, coba kalau kita pikir dengan sudut pandang tadi, orang kok sibuk wiridan khatam Quran, tidak namuh mencari orang sakit. Ketikanya sakit, orang mengambil prinsip itu loh, ambo menyelesaikan target khatam, wiridan, zikir, ngajari orang sakit. Begitu pedihnya ketika saudara tidak peduli dengan kita.
Maka di sini pula kita mendapatkan indah ajaran Islam. Kita bisa mengejar ketertinggalan itu dengan penyesuaian. Bagaimana penyesuaian? Nah, tidak selesai malam hari, selesaikan siang. Sampai tahajud saja dek Nabi boleh digeser ke waktu duha. Jadi orang yang biasa tahajud, tidak selesai tahajudnya malam hari, nyo selesaikan. Contoh Nabi, kalau di malam sebalik tiba di duha jadi 12. Mengejar ketertinggalan. Maka demikian juga kita yang misalnya punya target untuk khataman terlambat itu, ini kan justru waktu efektif. Kita siang malam di masjid ngaji dibatasi. Apa dari pengurus tadi kabari, Ustaz, awak berhenti di waktu syuruk. Nah, sisanya 15 menit untuk zikir pribadi-pribadi sebelum sholat. Kan ngaji sebentar, kamu baru 22 menit ngece. Padahal kita punya waktu, kita ambil sajalah malam ya, 10,5 jam lebih kurang. Kalau dapat Lailatul Qadar bagi bapak dan ibu, 10,5 jam yang setara dengan lebih dari 1000 bulan. Kenapa tidak waktu itu yang kita efektifkan? Sudah umum kita Ramadan ini begadang, tapi justru disitulah hebatnya syaitan. Ketika ustaz mengaji, dia baca Quran. Ketika orang nak pengajian, dia mau tak. Mau tak, subuh je kawan lama reunian. Kawan sama kampus, sama etikaf Jabar Rahmah. Kawan sama sanawiyah, subuh Jabar Rahmah. Kita digeser oleh syaitan dari sesuatu yang agung kepada yang kecil. Oke lah, orang pun tidak bisa dibawa dosa jadi. Tapi usahakan inyo pahalanya seketik saja. Jadi para ibu, kami cenderung kita manfaatkan momen agung ini. Ketika Allah karuniai syaitan dibelenggu sehingga dayanya lemah, benar-benar kita kalahkan tuntas mereka. Karena nanti malam takbiran mereka mengumpulkan segala kekuatan ketika lepas, sehingga langsung taraso sianan kepatangko setonnya kane kabe bisa hadir Isa ke masjid tibo di malam takbiran ndak tibo nih. Kenapa? Setonnya kembali kuat. Padahal madrasah Ramadan, pelajaran kita di Ramadan kan semestinya latihan sebulan ini membuat kita berkekuatan. Itu 11 bulan kemudian lama di ujung, maka kita gas kembali Rajab dan Sya'ban supaya Ramadannya optimal lagi. Nah, ini yang kami ingin ajakkan dengan waktu terbatas ini. Bagaimana kita jangan sampai punya ruang ditipu oleh syaitan. Terutama bagi kita yang sudah umur 40 tahun ke atas. Saya dulu waktu 2006 etikaf di sini masih bisa makan 2 bungkus. Bapak Imran saksi. Kini enggak. Abu sengaja tadi dari masjid makan pulang karena aku tidak yakin bisa mengambilkan sebungkus. Istri mau lagi haid, maka mau bagi je istri karena dia mesti makan siang. Kenapa? Kita kekenyangan, ibadah tidak enak, tidak pasti itu. Orang kekenyangan tidak akan bisa menikmati sholat. Karena kandak parit kenyang adalah di bawah istirahat. Nyo minta lamo duduk, nyo minta tasanda, dari tasanda rabah, dari rabah talayang. Kalau lah talayang, Allah tabak tuh. Ruhnya lah pergi kan kemana-mana. Jadi para ibu, saya mendorong walaupun fasilitas dari panitia nasi bungkusnya standar je Pak Tani pergi ke sawah gitu. Mulailah bayu ya kawan, cik berdua sewa gitu. Kan kecek Nabi mana itu. Nasi bungkus untuk seorang orang bisa untuk berdua bisa untuk bertiga. Tapi kalau kita masih kekenyangan, ya memang sudah itu langsung mengantuk kan. Kadang enggak bisa habis duha baru tidur, langsung kini lah tak kalau. Nah, itu sudah terbukti. Kalau untuk usia-usia pertumbuhan itu kita maafkan lah. Karena awak dulu di usia pertumbuhan mungkin apa yang sama aja mereka. Tapi yang di atas 40 tahun kalau masih begitu, kapan sentuhan ruhiyah akan datang ke kita? Sampai doanya saja kita tidak mau menghafalkan sebagian kita. Maka saya mendorong Bapak Ibu yang belum menghafal doa 40 tahun ke atas, hafallah. Al-Ahqaf surat 46
ayat 15. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Doa yang sangat kompleks, karena disitulah kesadaran spiritual datang. Jadi Bapak Ibu, kalau di umur 40 tidak takana doa aku padahal pernah khatam Quran, berarti asin doa baca kan gitu. Karena memang itu tipu daya setan lagi gitu. Dialah tidak bisa orang ko dia halang mengkhatam Quran, dialah nak nyoh khatam 2-3 kali Ramadan, tapi jangan dia nyoh membuka terjemahan. Karena kalau nyoh mengerti, nyoh berubah. Nyoh menggari. Tapi kalau nyoh tidak mengerti, asik nak baca khatam Quran, tidak menggari. Buktinya itu, saya dah pernah teskan itu ke jamaah di beberapa tempat ya. Apalah pernah kata, alah, tu mau 40 tahun kata kalau apa? Alun, di mana letaknya Ustaz ya? Letaknya Ustaz itu tidak tahu. Padahal dia sudah baca berkali-kali. Maka Bapak dan Ibu, nah ini perlu kita sadar kembali bahwasanya Allah menurunkan Quran bukan hanya untuk didendangkan. Memang kita melantunkan, mendendangkan Al-Quran, melakukan Al-Quran itu berpahala. Sunnah Nabi. Laisa minna man lam yataghanna bil Quran. Bukan golongan kami, kata Nabi SAW, orang yang tidak melakukan Al-Quran. Maka baca Quran, selama tidak ada penghalang, mesti bersuara. Nah, penghalangnya paling imam tahajud ya, itu kita tidak boleh bersuara. Kenapa? Karena akan berdempet dengan gelombang imam. Orang sholat wajib, kita baca Quran sunat, maka kita turun mode dari mode dering ke mode senyap. Ini pilihan kita. Nah, sunnah mendendangkan Al-Quran, melantunkan Al-Quran, tapi jangan lupa tujuan utama bukan untuk didendangkan, itu adalah sarana terapi. Lantun Quran itu sarana terapi kita, tapi yang inti adalah kita digerakkan oleh pemahaman. Itu bahasa Quran kan pahit sekali Bapak dan Ibu ya. Teguran dalam surah Muhammad SAW. Bahkan Allah pilih ayatnya di surah Nabi kan. Afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Apa mereka tidak mentadaburi, tidak memahami, tidak menghayati Al-Quran, atau memang dalam jantung hati mereka banyak gemboknya? Jadi Bapak Ibu, kalau tidak tabik pengana nak membaca terjemahan ketika tidak mengerti bahasa Arab itu, curiga kita. Jangan-jangan gemboknya, kuncinya juga sudah hilang. Maka baliklah Bapak Ibu, cari anak kuncinya untuk membuka gemboknya. Baca cara bukanya, mulai buka apa? Dari Al-Fatihah, baca terjemahan ku alun mengerti, karena khusyuk salat syaratnya harus ngerti baca Al-Fatihah itu. Maka saya garis bawahi. Jadi yang mau terpaksa menontonnya, jadi yang mau dari dulu menyarankan tidak usah nonton. Video yang selalu viral tiap tahun, salat tarawih sabaleh rakaat berapa menit? 6-7 menit. Ya kan? Kamu menyarankan tidak tonton, karena semakin ditonton semakin kayu mereka kan. Viralnya kayunya. Maka saya dulu tidak menyarankan menonton. Maka saya cari dari channel berita, karena itu lebih pendek dan lebih ringkas. Mereka berdalih, ikokalah dari guru 100 tahunan dulu. Guruku pertama solat pelan, atau kecik para jemaah kami petani bisu kakaraju siang kok lama solat nak talu ngantuk gitu. Akhirnya dipapendek. Sedikit lagi. Bah kok sampai papendeknya sapendek itu mana gitu. Sabaleh rakaat 6 menit. Tidak sampai semenit serakaat. Mereka berdalih rukunnya kan terpenuhi. Kalau sholat capek sama aja dengan bacaan hadar, berarti kadar subhanallahnya capek lah. Amin, subhanallah, kan itu saja bunyinya. Nah ini kalau kita dudukkan dengan kaji fikih, ulama sudah bahas kalau sampai berubah makna Fatihah, sholatnya tidak sah. Mereka tuh jo olahraga salah kalah teman. Tidak ada orang senam sekancang tu dong. Taruhlah nyo menjadikan sholat sebagai senam gitu kan. Tidak ada orang senam sekancang tu dong. Apalagi kalau awak kaji jo kaji tasawuf. Awak merasukan sopan ke Tuhan, ngecek jaleh-jaleh. Kan awak sedang mengecek je Tuhan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamidani abdi, Ar-Rahmanir Rahim, asna alayya abdi, Maliki yaumiddin, majjadani abdi,
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'ala. Baru lama lah. Ihdinas shiratal mustaqim, hanya jamin ya Allah untuk hambaku ku kasih apa yang dia minta. Tapi sekancang tu. Mereka kan berdalil lagi. Allah tidak dimakan oleh hukum apapun. Jadi sekancang abana macam Tuhan mengerti. Tuhan iyo mengerti, awak ndak batarati, kan itu masalahnya. Apa niku? Kalau awak ndak batarati ke Tuhan, itu Tuhan wa aruk baragih labih gitu. Itu yo samo jo kecek Nabi. Wal ajiz man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allahil amani. Orang lemah, orang bodoh adalah nan mempaturikan hawa nafsu sampai dia solat pun ada hawa nafsu kecek Nabi kan. Sudah tunjuk berangan-angan penolong. Solat boleh terima ke mampu dia pasti diampuni je solat kancang. Jadi apa di sudut pandang fikih berat untuk diterima apalagi dengan kaji tasawuf. Maka mari kita gerakkan diri kita di sini. Tingkatkan kemampuan kita akrab dengan Al-Quran. Tidak hanya khatam huruf per huruf, tapi sediakanlah waktu untuk baca terjemahan juga. Karena saya sudah uji itu dengan berbagai jamaah di berbagai tempat. Bapak Ibu lah khatam surah Al-Baqarah. Allah, Bapak Ibu le ngerti kalau ibu-ibu ya waktu itu. Kalau mati suami barai dah ibu. Nak tahu dah Ustaz. Ibu lah baca surah Al-Baqarah. Bagus nak tahu. Padahal iddah kematian suami di surah Al-Baqarah sampai bulan berapa? 10 hari. Kalau lah baca itu, lah ada dibaca rinciannya. Ini bagi saya perhatikan sebagian ibu-ibu yang kematian suami. Ternyata melanggar adab ihdad. Istri kematian suami tidak boleh babada, tidak boleh balepong sitip. Kami berkarajo Ustaz, kalau tidak balepong sitip, bantu kami. Itu kan amanah Nabi. Orang tahu kau kematian laki, berarti wanita apa istilah ini? Pakai letter S. Dilarang wanita ini digaduh. Jadi besok tahu habis masuk idahnya belum? Lah balik positifnya balik. Itu boleh lamar tu. Salamu alun balik lipstick, jangan digaduh. Aku indah 10 hari mati suami lah babadak lah balik lipstick. Tu kilo lah habisnya masuk idah, capek kini idah nak sampai bulan 10 hari, dah 10 hari cuma kan. Ini adab yang harus kita perhatikan dari ayat Quran dan memahaminya secara umum. Demikian dengan waktu, mohon maaf. Ada 10 menit lagi sebelum jatah salat sunat. Mari kita pakai untuk berzikir, termasuk tadi yang ingin mengkhatamkan wiridannya. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Amin rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.